Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak kelas 4? Bapak harap kalian semua baik-baik saja. Ya, kita masuk ke materi selanjutnya. Pola gerak dominan aktivitas senam lantai. Gerak keseimbangan. Yang pertama, gerak keseimbangan. Keseimbangan merupakan salah satu unsur pokok dalam senam lantai. Salah satu bentuk gerak keseimbangan senam lantai yaitu sikap lilin. Sikap lilin merupakan gerakan berdiri menggunakan tumpuan pundak dengan ditopang kedua tangan di pinggang dan kedua kaki lurus ke atas. Untuk langkahnya, yang pertama, tidur terlentang dengan kedua tangan di samping badan dan pandangan ke atas. Kedua kaki rapat diangkat lurus ke atas. Tumpuan sikap lilin berada di seluruh pundak dibantu kedua tangan menopang pada pinggang. Pertahankan sikap lilin dalam beberapa saat. Lakukan dalam pengawasan guru dan tanyakan kepada guru apabila mengalami kesulitan. Selanjutnya, yang kedua, gerak bertumpu. Salah satu gerak bertumpu senam lantai yaitu kayang, sikap kayang. Pokok gerakan sikap kayang yaitu berbaring terlentang dalam posisi badan diangkat ke atas dengan bertumpu pada kedua tangan dan kedua kaki. Kalian bisa lihat di gambar. Dan langkahnya yaitu sikap awal tidur terlentang. Kedua lutut ditekuk. Kedua tumit rapat pada pinggul. Kedua siku ditekuk dan telapak tangan melekat pada matras dan ibu jari di samping telinga. Kemudian angkat badan ke atas hingga kedua tangan dan kaki lurus. Posisi kepala berada di antara kedua tangan. Selanjutnya yang ketiga, gerak berpindah, tolakan, dan putaran. Yaitu yang pertama, guling depan. Kalian bisa melihat di gambar. Dan untuk langkah guling ke depan yaitu sikap awal berdiri dan dilanjutkan jongkok dengan kedua telapak tangan bertumpu di matras. Tempelkan dagu ke dada, kemudian menolak dengan kedua telapak kaki dan berguling ke depan. Perkenaan tubuh saat berguling yaitu tengkuk dan punggung pada saat menggulingkan anggota badan membentuk lingkaran atau roda. Pendaratan bertumpu pada kedua kaki dan melakukan sikap jongkok. Sikap akhir berdiri tegak seperti sikap awal. Yang kedua, guling belakang. Untuk langkahnya, sikap awal jongkok membelakangi matras. Dorong badan ke belakang hingga kedua telapak tangan menyentuh matras dan kepala melewati kedua lengan. Pendaratan bertumpu pada kedua kaki dan melakukan sikap jongkok. Sikap akhir berdiri tegak. Ingat, lakukan secara hati-hati agar tidak cedera. Yang keempat, gerak tolakan dan berpindah. Salah satu contoh gerak tolakan berpindah yaitu melompati gelang-gelang. Gerakan melompati gelang-gelang dilakukan untuk melatih tolakan tungkai. Untuk langkahnya, siapkan 5-10 buah gelang-gelang. Aturlah gelang-gelang secara lurus dengan jarak yang sama. Lakukan pemanasan sebelum melakukan aktivitas. Lakukan lompatan dari gelang pertama hingga terakhir menggunakan satu kaki yang sama. Kamu hanya boleh menolak dan mendarat menggunakan satu kaki yang sama. Yang kelima, gerak berpindah, tolakan, ayunan, melayang, dan mendarat. Untuk rangkaian gerak berpindah, tolakan, ayunan, melayang, dan mendarat dapat melakukan loncat kangkang. Alat yang diperlukan adalah melakukan loncat
kangkang, yaitu matras dan peti loncat. Rangkaian gerak loncat kangkang yaitu lari ancang-ancang, menolak, melayang, dan mendarat. Untuk langkahnya, siapkan lintasan lari 8-10 meter, peti loncat dan matras. Lakukan lari ancang-ancang dari pelan kemudian semakin cepat. Pada langkah terakhir, lakukan tolakan menggunakan kaki terkuat. Tumpuan kedua tangan di atas peti loncat, kemudian angkat panggul dan rentangkan kedua kaki lurus ke samping. Lakukan pendaratan dengan dua kaki, berdiri tegak dan jaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Oke, mungkin itu saja materinya, dan ini ada 5 soal untuk tugas kalian. Silakan dikerjakan. Cukup sekian. Ingat, selalu patuhi protokol kesehatan agar kalian tetap sehat. Terima kasih. Salam olahraga. Salam sehat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak kelas 4? Bapak harap kalian semua baik-baik saja. Ya. Kita masuk ke materi selanjutnya. Pola gerak dominan aktivitas senam lantai. Gerak keseimbangan. Yang pertama, gerak keseimbangan. Keseimbangan merupakan salah satu unsur pokok dalam senam lantai. Salah satu bentuk gerak keseimbangan senam lantai yaitu sikap lilin. Sikap lilin merupakan gerakan berdiri menggunakan tumpuan pundak dengan ditopang kedua tangan di pinggang dan kedua kaki lurus ke atas. Untuk langkahnya, yang pertama, tidur terlentang dengan kedua tangan di samping badan dan pandangan ke atas. Kedua kaki rapat diangkat lurus ke atas. Tumpuan sikap lilin berada di seluruh pundak dibantu kedua tangan menopang pada pinggang. Pertahankan sikap lilin dalam beberapa saat. Lakukan dalam pengawasan guru dan tanyakan kepada guru apabila mengalami kesulitan. Selanjutnya, yang kedua, gerak bertumpu. Salah satu gerak bertumpu senam lantai yaitu kayang, sikap kayang. Pokok gerakan sikap kayang yaitu berbaring terlentang dalam posisi badan diangkat ke atas dengan bertumpu pada kedua tangan dan kedua kaki. Kalian bisa lihat di gambar. Dan langkahnya yaitu sikap awal tidur terlentang. Kedua lutut ditekuk. Kedua tumit rapat pada pinggul. Kedua siku ditekuk dan telapak tangan melekat pada matras dan ibu jari di samping telinga. Kemudian angkat badan ke atas hingga kedua tangan dan kaki lurus. Posisi kepala berada di antara kedua tangan. Selanjutnya yang ketiga, gerak berpindah, tolakan, dan putaran. Yaitu yang pertama, guling depan. Kalian bisa melihat di gambar. Dan untuk langkah guling ke depan yaitu sikap awal berdiri dan dilanjutkan jongkok dengan kedua telapak tangan bertumpu di matras. Tempelkan dagu ke dada, kemudian menolak dengan kedua telapak kaki dan berguling ke depan. Perkenaan tubuh saat berguling yaitu tengkuk dan punggung pada saat menggulingkan anggota badan membentuk lingkaran atau roda. Pendaratan bertumpu pada kedua kaki dan melakukan sikap jongkok. Sikap akhir berdiri tegak seperti sikap awal. Yang kedua, guling belakang. Untuk langkahnya, sikap awal jongkok membelakangi matras.
Dorong badan ke belakang hingga kedua telapak tangan menyentuh matras dan kepala melewati kedua lengan. Pendaratan bertumpu pada kedua kaki dan melakukan sikap jongkok. Sikap akhir berdiri tegak. Ingat, lakukan secara hati-hati agar tidak cedera. Yang keempat, gerak tolakan dan berpindah. Salah satu contoh gerak tolakan berpindah yaitu melompati gelang-gelang. Gerakan melompati gelang-gelang dilakukan untuk melatih tolakan tungkai. Untuk langkahnya, siapkan 5-10 buah gelang-gelang. Aturlah gelang-gelang secara lurus dengan jarak yang sama. Lakukan pemanasan sebelum melakukan aktivitas. Lakukan lompatan dari gelang pertama hingga terakhir menggunakan satu kaki yang sama. Kamu hanya boleh menolak dan mendarat menggunakan satu kaki yang sama. Yang kelima, gerak berpindah, tolakan, ayunan, melayang, dan mendarat. Untuk rangkaian gerak berpindah, tolakan, ayunan, melayang, dan mendarat dapat melakukan loncat kangkang. Alat yang perlu diperlukan adalah melakukan loncat kangkang, yaitu matras dan peti loncat. Rangkaian gerak loncat kangkang yaitu lari ancang-ancang, menolak, melayang, dan mendarat. Untuk langkahnya, siapkan lintasan lari 8-10 meter, peti loncat dan matras. Lakukan lari ancang-ancang dari pelan kemudian semakin cepat. Pada langkah terakhir, lakukan tolakan menggunakan kaki terkuat. Tumpuan kedua tangan di atas peti loncat, kemudian angkat panggul dan rentangkan kedua kaki lurus ke samping. Lakukan pendaratan dengan dua kaki, berdiri tegak dan jaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Oke, mungkin itu saja materinya, dan ini ada 5 soal untuk tugas kalian. Silakan dikerjakan. Cukup sekian. Ingat, selalu patuhi protokol kesehatan agar kalian tetap sehat. Terima kasih. Salam olahraga. Salam sehat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.